Bermitra bersama Polri, Polrestabes Semarang, bantuan komunikasi, menciptakan Semarang kondusif, utamakan kemanusiaan, melayani dengan ikhlas, memberi informasi yang cepat dan akurat demi terciptanya Semarang, aman, tentram dan nyaman. Kantor Polrestabes Semarang selalu siap setiap saat, orientasi kewilayahan, pelayanan kemanusiaan. Kantor Polrestabes Semarang, visi misi kemanusiaan, kantorkan selalu bersatu, kantorkan jaya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Subhanallahul azim. Yang kami hormati Bapak Pembina Pemkon Polrestabes Semarang, Bapak Khalidi. Yang kami hormati Bapak Pembina Korwil Barat Pemkon Korwil Barat, Bapak Heru Suganda. Yang kami hormati pengurus Pemkon Polrestabes Semarang, Bapak Budi Cahyono. Yang kami hormati Pak Korwil Barat, Bapak Budi Sulistyo dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati tim dari DKK Kota Semarang beserta tim. Yang kami hormati rekan-rekan semuanya, rekan-rekan Pemkon maupun kemitraan potensi relawan Kota Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan dan cara berkomunikasi dalam menghadapi kejadian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga semoga ke depan acara tersebut berjalan dengan lancar. Sebelum ke acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin yang kami hormati dari Bapak Babin Kamtipmas maupun Babinsa, mohon izin agak terlewat tadi, mohon maaf. Untuk selanjutnya sambutan yang pertama dari Kakorwil Pemkon Barat, yaitu Bapak Budi Sulistyo, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Ambulan Tambah Haji
Yang terhormat Pembina Utama Bankom Polrestabes dan jajarannya, lalu Pembina Korwil Barat dan jajarannya. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas ridhonya dan berkahnya kita diberikan kesehatan sampai saat ini untuk bertemu di kegiatan pelatihan P3K pada kecelakaan. Sebelumnya harapannya adalah nanti kita semakin lebih terampil di lapangan, baik dari penanganan segi komunikasi dan pelatihan atau penanganan P3K di TKP. Saya kira dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Susto atas sambutannya. Untuk selanjutnya sambutan dari pengurus Bankom Polrestabes Semarang kepada Bapak Budi Cahyo, dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat! Semangat! Terima kasih yang kami hormati Sesepuh Bankom Pak Falikin dan Pak Heru Suganda. Yang nomor 2 untuk Babin Kaptikmas dan Babinsa. Yang ketiga tidak kalah hebatnya dari kru ambulan hebat yang pagi hari ini memberikan materi pelatihan. Kemudian yang kami hormati Ketua Bankom Korwil Wilayah Barat dan rekan-rekan semuanya. Pertama-tama kami menyampaikan salam dan ucapan maaf dari Ketua kita Bapak Giri Burdianto yang hari ini masih berada di Sukabumi karena untuk acara dari almarhum Bapak Giri Burdianto. Jadi pagi ini kami berterima kasih kepada seluruh guru yang ada, pembina dan rekan-rekan semuanya. Semoga dalam pelatihan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi kita semua dan tidak mengenal siapa kita, tetapi dengan tujuan satu adalah untuk kemasyarakatan sosial, membantu peristiwa pada korban-korban kecelakaan yang ada di jalan, sehingga rekan-rekan tidak sampai salah penanganan maupun cara mengangkat. Di sini yang utama, karena seringkali semestinya membantu malah menjadikan segera yang lebih. Jadi dengan ini kami berterima kasih untuk panitia yang mempersiapkan dan mengadakan. Sekian ucapan sambutan dari kami mewakili Ketua Bankom Bapak Giri Burdianto, dan apabila ada tutur kata yang kurang maupun salah mohon maaf sebesarnya. Terima kasih Bapak Budi Cahyo selaku pengurus Bankom Polrestabes Semarang atas support kepada kami semuanya yang berada di Bankom Korwil Barat. Untuk selanjutnya sambutan dari pembina Bankom Polrestabes Semarang Korwil Barat kepada beliau Bapak Heru Suganda, dipersilakan.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya selaku pembina Bankom Polresta Semarang khusus untuk Korwil Barat. Yang terhormat Babinsa yang telah ikut hadir di sini dan pembina pusat Bapak Falikin dan yang mewakili untuk Bankom Polresta Semarang Pusat yang diwakili oleh Pak Budi Cahyono dan rekan-rekan Korwil Barat khususnya tidak lupa dengan Kakorwilnya dan rekan-rekan yang hadir, relawan yang lain serta dari rekan yang akan memberikan masukan pelatihan dalam pertemuan ini. Saya selaku pembina tetap pegang teguh sesuai dengan komitmen, lalu selaku relawan khususnya untuk Bankom untuk pegang teguh sesuai ADART maupun tupoksinya masing-masing. Nanti pada saat pelaksanaannya silakan diperhatikan jangan sampai salah penanganan di lapangan. Saya nanti akan menindaklanjuti tata cara pelaksanaan untuk koordinasi di lapangan. Yang utama kepada Babinsa ini nanti secara langsung pasti akan dilibatkan. Demikian untuk pembuka. Selaku pembina saya menyampaikan terima kasih atas kerelaan rekan-rekan menyempatkan diri untuk koordinasi di lapangan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusgada selaku pembina Bankom Polresta Semarang Korwil Barat atas sambutannya. Untuk selanjutnya memasuki acara materi. Sebelum acara pemateri materi dimulai, mohon izin Bapak untuk foto bersama dulu sebelum acara dimulai pemateri, kita foto bersama dulu. Bermitra bersama Polri, Polresta Semarang. Dari Korwil Barat Bankom mengadakan pelatihan yang semulanya diperuntukkan untuk khusus anggota Bankom, tapi ternyata dari teman-teman kemitraan Bankom, teman-teman relawan lainnya yang sering bersinergi di lapangan ikut andil dalam acara pelatihan pada pagi hari ini. Mohon izin karena mungkin ada kekurangan dalam pelaksanaan nantinya baik mengenai akomodasi dan tempat, kami dari panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya menjaga pemateri terkait dengan komunikasi melalui HP sekaligus praktek-prakteknya kepada beliau Bapak Heri Suganda, kemudian nanti bisa dipertebal melalui dengan Pak Muji. Pak Heri Suganda. Saya selaku kapasitas sebagai pembina sesuai dengan pengalaman yang telah saya terima dalam pelaksanaan kejadian menerima informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan kejadian TKP yang berkaitan dengan kecelakaan, kemanusiaan maupun kebencanaan. Kemudian dilanjutkan dengan yang berkaitan dengan Kamtipmas. Nanti Kamtipmas secara otomatis akan bersinergi dengan jajaran Babinsa dan relawan yang lainnya. Jadi sekali lagi saya selaku pembina khususnya Korwil Barat mohon izin untuk yang punya kapasitas di bidang kesehatan nanti pada saat peragaan silakan ditunjukkan untuk cara penanganan. Tapi dalam hari ini yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi, jadi selaku Bankom menyampaikan informasi diteruskan kepada jajaran terkait. Untuk lebih jelasnya untuk pendampingan dari Kak Korwin silakan untuk memberikan masukan. Baik, terima kasih. Untuk yang membawa HT
Silakan kita simulasikan bersama-sama ya. Pakai direct. Untuk komunikasi kita menggunakan namanya induk. Jadi pada dasarnya untuk komunikasi di TKP adalah kita juga belajar manajemen situasi. Artinya apa-apa yang dilakukan pertama kali adalah kesempatan pertama, idealnya adalah lambung kepada operator induk dengan nama Bojong Kobra Induk. Apa yang dilakukan pertama kali saat kita di TKP itu adalah pastikan untuk kita lambung juga aman, korban aman, nanti dijelaskan di P3K. Tapi untuk komunikasinya adalah sebagai berikut, saya beri contoh. Bojong Kobra Induk, Barat Kobra 1. Nanti dijawab, masuk, demikian. Silakan rekan-rekan sudah monitor pada frekuensi. Baik ya, kita simulasikan ya. Untuk yang sudah pada frekuensi, silakan diatensi dia bersatukan. Nanti untuk kondisi dan situasi silakan bisa dilakukan kembali. jadi sekali lagi kami harap untuk rekan-rekan tetap ya, kami harap jangan sungkan-sungkan untuk mengudara. Sekecil apapun bisa dilaporkan karena biar termonitor dari induk sendiri, bisa ditindaklanjuti. Itu aja harapan dari saya sendiri, Bojong Kobra 5 selaku operator induk, dan terima kasih untuk rekan-rekan potensi relawan Kota Semarang juga yang ikut hadir, Mbak Dian, Mbak Fitri, dan yang lain-lain mungkin. Monggo dipersilakan untuk Pak Budi maupun Pak Budi serta Pak Edu. Saya hanya sedikit menambahkan, jadi untuk di TKP ini sedikit mengingatkan juga bahwa tugas dari rekan-rekan atau fungsi dari rekan-rekan adalah satu, mengamankan posisi korban maupun keadaan yang ada. Di sini Kota Semarang terkenal dengan kota relawan. Dengan ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Musi, jangan sampai sesama relawan, Bankom juga sama relawan, Bankom itu juga relawan, relawan lain juga relawan, tapi satu fungsi adalah kita kemanusiaan. Jadi jangan sampai saling berebut atau misalnya cuek. Nah inilah fungsi-fungsi daripada kita bekerja sama untuk meringankan korban, membantu daripada seluruh jajaran yang ada. Sementara yang kami tekankan, dan di TKP kalau tim ambulans sudah datang, berikan tempat dan ruang yang ada. Sementara itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang telah memberikan beberapa materi terkait dengan komunikasi dan juga pantauan situasi ketika kita berada di lokasi kejadian. Ini sangat penting sekali yang perlu kita perhatikan yang selama ini kita berada di lokasi kejadian. Untuk selanjutnya dari Bapak Babin Kamtipmas maupun Babinsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi dan siang hari ini kita bisa berkumpul bersinergi di sini dengan tujuan di sini pelatihan
pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini sebenarnya ini termasuk saya juga beruntung Pak di sini dari tim relawan Bankom ini mengadakan kegiatan ini. Jadi kita belajar bersama sangat penting di sini. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau di sini tadi sangat bermanfaat dan sangat benar sekali apa itu yang harus kita lakukan di TKP ataupun secara pelaporan. Jadi di sini untuk di TKP ini memang saya Babin sama relawan itu sebenarnya tugasnya sama, hanya mengamankan TKP dan mencari tadi full bucket tadi Pak. Jadi seperti itu, ada untuk mencari informasi keterangannya untuk ditindaklanjuti. Jadi di sini dari relawan ataupun saya sebagai Babin Kamtimas itu hanya sebagai pengaman TKP dan sebagai penerus untuk laporan selanjutnya dan tindak lanjut kejadian selanjutnya. Itu walaupun nanti di terjadinya kecelakaan ataupun di tindak pidana misalkan seperti itu. Dan ini pelatihan untuk penanganan P3K ini pun saya juga sangat beruntung karena saya juga butuh ini untuk pelatihan ini. Jadi memang kegiatan ini sangat penting. Saya banyak terima kasih sama beliau-beliau ini, para sesepuh di sini yang sudah sebagai pembina kita. Jadi kita di sini bersinergi. Apapun tadi yang disampaikan beliau sangatlah benar. Jadi untuk informasi awal mungkin biar bisa saya teruskan ke pimpinan ataupun yang piket di kantor. Jadi ini pentingnya kegiatan pelatihan seperti ini. Jadi kita di sini sangat beruntung intinya di situ. Ada pelatihan seperti ini dan ada narasumber mungkin nanti yang bisa memberikan cerahan di sini, ilmu di sini, jadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Babin Kamtimas atas pencerahannya dan juga sinergitasnya. Untuk selanjutnya sesi berikutnya yaitu terkait penanganan P3K korban laka lantas dan korban lainnya. Jadi ini memang temanya kecelakaan, nanti bisa jadi ketika kita di lapangan kadang-kadang ada pasien atau gimana nanti dari tim medis juga bisa memberikan pencerahannya juga. Demikian saya serahkan ke tim medis dari DKK yaitu dari Tambah Haji A. Alhamdulillah kita dipanggil ke sini untuk koordinasi. Jadi kita di sini hanya koordinasi ya. Mungkin setahu saya karyawan Kota Semarang itu sudah bagus, sudah jos semua. Jadi di sini kita ingin pertolongan pertama pada kecelakaan. Bagaimana sih caranya kita untuk menolong pertama pada kecelakaan? Dan mungkin kita hanya request saja. Yang pertama, kalau misalnya ada kecelakaan, kita kan pasti tahu. Kita datang ke tempatnya, kita tahu kondisi pasiennya. Untuk sebelum kita melangkah pada untuk menolong, kita harus memastikan kondisi pasiennya terlebih dahulu. Tapi untuk masuk ke sana, kita harus tahu kita selamat atau tidak. Nah, amankan diri. Kalau misalnya kita menolong pasien, tapi kita nggak selamat, itu sama aja. Jadi kita harus amankan diri, amankan lingkungan, lalu amankan pasien. Pertama, pada tindakan kecelakaan lalu lintas, kita itu bisa terkena hukum. Kita tiba-tiba nolong, kemudian malah kita yang salahkan. Ya apa tidak? Ya kan? Jadi paling tidak kita butuh saksi atau teman. Ayo kita bantu tolong. Jadi kita saksinya, ada temennya, sama-sama saksi, menguatkan, kemudian kita menolong pasien. Jangan sekali-kali kalau kita menolong pasien, jangan sampai kita malah memperberat penyakitnya. Contohnya ada patah tulang, tiba-tiba diangkat, dipindahkan, potong sana, potong sini, salah sini. Nah jadinya memperberat masalah. Jadi kita harus tahu, pasien itu bisa berdiri, masih sadar, atau tidak sadarkan diri. Pertama, sudah amankan diri, amankan tempatnya aman, tolong atur lalu lintasnya. Setelah datang,
Kemudian kita cek dulu pasiennya. Pak, Mbak, Mas, Dek, kita bangunkan. Dia bisa bangun sendiri apa tidak? Kalau misalkan dia bisa bangun sendiri berarti aman. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa bangun sendiri, kita ada aturan, kita panggil tim medis, atau emang kita bisa menolong. Mohon maaf karena banyak sekali relawan yang sudah terlatih. Kadang-kadang mereka bisa menolong pasien langsung sampai akhir. Jadi kita datang cuman sakitnya apa? Ini dok, ini tak kasih obat, saya pulang. Itu ada relawan mungkin yang sudah latihan gitu. Tapi ada juga yang belum. Kalau saya nggak bisa, kita pakai ambulan. Tapi kalau saya kita bisa, kita tolong. Tapi jangan sekali-kali sampai membuat cedera. Contohnya pada pasien tidak sadarkan diri. Langsung ke pasien tidak sadarkan diri dulu ya, yang materinya agak berat. Mas. Misalkan ini ada pasien, kita amankan diri, amankan lingkungan, baru kita amankan pasien. Misalkan tidak sadarkan diri. Monggo. Silakan saya. Jadi kalau saya kayak gini, misalkan ada barang-barang yang ininya numpuk, terus kemudian ada kepit lah ya. Ini kita harus pastikan aman lingkungan. Jangan sampai misalkan ini kita ambil, kemudian kita malah ketibanan sesuatu, malah bahaya. Kita pastikan bahwa tidak ada yang mengait, baru bisa kita ambil. Kita coba kesadaran itu terlebih dahulu, apakah dia bisa bangun atau tidak. Jadi ada seperti ini adalah tanda look, listen, and feel. Dilihat, dirasakan, look, listen, dilihat, nafasnya didengar, sama dilihat gerakan dadanya. Ada gerakan di dadanya apa enggak? Kalau teman-teman sudah bisa melakukan FCP, bisa lakukan FCP 60/2. Itu letaknya di antara, ini namanya tulang kosta. Tadi kan sudah ada yang manggil ambulan ya. Kalau misalnya kita bisa, kita boleh lakukan. Tapi kalau nggak bisa, kemudian langsung manggil ambulan saja. Contoh singkatnya di antara tulang kosta, tulang iga, tulang tusuk, berjari di atas tulang tusuk, kita bisa tekan. Kemudian kalau ingin melakukan RJP, pastikan posisi anda lurus dengan bahu si korban. Maka kemungkinan besar sudutnya akan pas, posisinya akan pas dan tidak akan melenceng jauh. Kalaupun melenceng tidak akan jauh-jauh banget. Kemudian pastikan posisi kalian saat akan melakukan RJP, bahu adalah lurus dengan dada si korban. Kalau posisinya lurus, maka anda hanya akan cukup mengayunkan pundak anda, maka akan sangat nyaman untuk melakukan RJP. Kemudian ini kalau pasien tidak sadarkan diri, jadi kita bisa menunggu ambulan datang. Okay. Jikalau pasien itu ada patah nggak bisa bergerak, terus kemudian dan masih sadar, kemudian dia pasti akan berteriak kesakitan. Bagaimana cara kita memindahkannya? Dia cenderung pada patahannya ada di mana? Dan ini cenderung biasanya fatal kalau misalnya kita nggak tahu. Memastikan leher juga tidak bisa bergerak, tapi juga siap bergerak maju ke dalam untuk menahan leher.
saja untuk teman-teman yang selalu ada di lokasi kejadian, baik itu kebencanaan maupun kejadian yang ada. Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi dari teman-teman relawan atau potensi relawan Kota Semarang. Relawan manapun tetap kita selalu saling menjaga silaturahmi, dan mungkin ke depannya Semarang tetap seperti ini. Jadi biar nyaman untuk warga atau masyarakatnya. Pokoknya jadi nek ketemu nang TKP, nek kenal ya bisa warung. Oh enak ketemu Mbak ini. Mbak, Bu, itu ya. Terutama Mas Guntur yang di objek vital tetap selalu laporan terkini. Ojo koyo ini ngoprek. Iya. Ya, itu aja. Terima kasih monggo. Oke, baik, terima kasih. Acara pada siang hari ini saya kira sudah selesai. Kemudian dari kami panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan semuanya, terlebih khusus dari Dinas Kesehatan Puskesmas Tabahaji. Terima kasih.